Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat jasmani maupun rohani. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini saya mendapat tamu yang sangat istimewa dari Global Review, yaitu Bapak Hendrati. Kita semua orang sudah kenal bahwa beliau adalah pengamat politik global ya Pak ya? Ya, geopolitik ya. Politik global. Iya. Dan bagaimana negara kita menghadapi politik global saat ini. Selamat datang Bapak. Selamat. Udah lama kita tidak Terima kasih jumpa. Bu, udah bisa berkunjung lagi nih. Iya. Setelah masa-masa COVID yang seru gitu. Iya, waktu itu saya bolak-balik di take down. Akhirnya terus saya diem dulu. Iya. Dan sekarang saya mulai lagi. Alhamdulillah. Karena ternyata banyak sekali yang harus kita gali. Betul. Misalkan bagaimana transformasi kesehatan yang berlangsung, jangan tergelincir justru untuk kepentingan asing. Betul. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi Betul. kita mesti harus mengawal Pak Hendrati. Iya, betul sekali Bu. Pak Hendrati kan katanya ada masalah apa? Biasanya kalau datang selalu membawa masalah yang sangat menarik. Iya, karena salah satu yang kepikir waktu saya baru beberapa waktu yang lalu menulis tentang kaitan kerjasama Australia-Indonesia itu, saya melihat saya nyebutnya indikasi ya, jadi indikasi keganjilan yang saya pikir yang paling otoritatif untuk saya ajak urun rembuk tentang masalah ini ya Bu Supari, karena mengingat ada beberapa pengalaman yang saya sih berharap tidak terjadi, tapi kalau melihat indikasi-indikasi yang ada kemiripan dengan prakondisi adanya Namru dulu, itu saya kira layak untuk kita waspadai dan penuh kehati-hatian. Nah, itu ada satu momen tanggal 15 November 2022. Jadi ini intinya kerjasama atau Memorandum of Understanding antara WHO dan Indonesia yang arahnya itu pembentukan berdirinya dan pengoperasian yang namanya Multi-Country Hub Health for Emergency Operational Readiness. Jadi termasuk Emergency Medical Team atau Emergency Medical Team Training Hub di Universitas Pertahanan RI, dan ini dalam kerangka kerjasama WHO dan Indonesia. Nah, tapi yang kemudian berkembang lebih lanjut itu ke arah kerjasama Indonesia-Australia dengan pembentukan namanya itu ADF-MIDI, jadi Australian Defence Force Malaria and Infectious Disease Institute atau ADF-MIDI. Nah, ini di sini mulai alarm Bu, karena ini kan seperti Naval Medical Research Unit 2 Amerika. Nah, itu pertama. Terus kedua, pada sosoknya sendiri, yaitu di ADF itu ada namanya Dennis Sreng yang dulu pernah aktif di Namru 2 dan belakangan di AFRIM itu yang dianggap pengganti dari Namru yang beroperasi memang tidak di Indonesia, tapi di Asia Tenggara lain kayak Kamboja, Thailand, Singapura sempat muncul, dan sosok Dennis Sreng ini juga justru sekarang pimpinan dari ADF-MIDI. Terus yang kedua terkait dengan yang saya sebut tadi a multi-country hub health for emergency operational readiness ini. Ada satu momen setahun akhir Desember 2021, itu Wakil Sekretaris Jenderal NATO, kebetulan wanita ini, Ibu Bettina Kadenbach, bidang kebijakan strategis di NATO, tapi dia Wakil Sekjen NATO, berkunjung ke Indonesia termasuk ke Universitas Pertahanan. Dalam konteks ini, dalam kerangka kerjasama pertahanan Indonesia
kerjasama kesehatan Indonesia Australia, di mana ADF ini adalah mitra kerjanya. Nah, di bawah payung yang saya sebut tadi a multi-country hub health for emergency. Nah, ini menurut beberapa sumber mengatakan ini adalah ada kaitan dengan arahan dari Pentagon. Ini kalau di dalam konteks ini. Jadi berarti ADF MIDI ini menjadi satu yang perlu, walaupun ini indikasi masih ya, tapi ini sudah memberi gambaran loh, ini kan Namru style lab ya, yang memang ini. Terus kedua terkait dengan ke dalam skema WHO Indonesia tadi, sebelumnya juga ada prakondisi kerjasama penjajakan ya, antara Kementerian Pertahanan dengan WHO, yang kemudian ada kata kunci yang mengkhawatirkan, yaitu biodefense dan biosecurity. Bukankah ini juga terkait pengkondisian gitu? Nah, ini yang saya mau mohon minta tanggapan dan pandangan Ibu terkait ini. Dan sekedar informasi Bu Supari, setelah dengan saya coba ini kan ke Bu Supari, juga ke beberapa senior official yang sudah mantan memang, tapi yang dulunya otoritatif pada ini, tidak ada yang membantah. Jadi ada kecenderungan walaupun dia tidak ini, tapi indikasinya menganggap saya ini make sense gitu dengan ini. Dan ini yang mungkin saya ingin tanggapan Bu Supari juga. Saya juga langsung saya forward ke Pak Panglima, waktu masih Panglima Pak Andika ya. Iya. Tapi dia terima kasih atas infonya Bu. Jadi dia nggak berani untuk berkomentar. Ini gimana sih Bapak, kenapa nggak mau komentar? Iya. Oke, ini suatu kejadian yang harusnya kita semua waspada. Kita sebetulnya sudah pernah mendapat pengalaman Namru. Yeah. Dan Namru bercokol selama 40 tahun, terus terang bisa mengadu-aduk jalannya negeri ini sampai tahun berapa? Tahun saya jadi Menteri Kesehatan. 2009 baru ditutup toh. Iya. Padahal dia mulai tahun 70 sampai tahun 2004. Baru 2009 baru saya tutup. Dan kita sudah koyak-koyak ya, kalau badan sudah luka-luka. Nah, kok ini tidak menjadi pelajaran? Ya memang saya merasa bahwa itu juga tidak diumumkan, atau banyak orang yang nggak tahu. Kalau yang tahu biasanya memberikan apresiasi kepada saya, tapi nampaknya ada pihak-pihak yang menutup sehingga orang tidak tahu. Barangkali banyak yang tidak tahu, apalagi anak muda. Padahal itu suatu kemenangan yang sangat luar biasa untuk kita sebetulnya sebagai negara yang berdaulat. Nah, sebetulnya pada waktu saya menurut Namru, saya telah meminta kepada Presiden Amerika yang waktu itu diwakili oleh Bu Clinton, Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri. Yeah. Nah itu bahwa penutupan Namru, saya juga mengajukan tiga hal yang disetujui oleh Amerika. Satu, Namru ditutup. Dua, marinir Amerika segera dikembalikan ke Amerika. Yeah. Ketiga, urusan penyakit jangan di Pentagon. Yeah. Please pindahlah ke DHS, di sana kesehatannya itu DHS kalau nggak salah ya. Yeah. Ke Menteri Kesehatan saja. Saya tidak mau urusan dengan Pentagon. Yeah. Dan itu diloloskan oleh Mrs. Clinton. Nah, mestinya Pentagon tidak mengurus itu lagi. Dan saya melihat perkembangannya ketika COVID, Portitrik. Ya, itu bukan dari Pentagon dapatnya, tapi dari CDC. Jadi saya kira mereka menepati janji begitu. Yeah. Tetapi kemudian saya melihat itu acara di Bali itu loh, apa ya? Itu WHO dengan kesehatan. Saya waktu itu juga mengikuti, ngapain? Jadi nampaknya elit kita itu masih minder untuk menjaga negaranya sendiri dari serangan mereka
Kalau kita menjaga dari serangan mereka, kok kerjasama dengan mereka gimana sih? Iya, iya. Nah ini kita mesti hati-hati. Maaf saja, kita mesti harus belajar dari pandemik COVID. Iya. You masih percaya dengan WHO, kalau saya enggak. Iya. You masih percaya bahwa global itu kepingin kita selamat? Enggak. Kita selamat ya selamat sendiri. Makanya jangan tergantung. Nah makanya kalau kita lihat Namru dulu akhirnya terbongkar, ternyata kan awalnya di permukaan itu kerjasama untuk penelitian penyakit-penyakit menular seperti TBC, malaria. Penyakit malaria dan TBC. Nah ini kan di Australian Defense Force Malaria and Infectious Disease Institute. Ya ini kan. Ya, sekarang saya tanya pada Menteri Pertahanan, kenapa dengan Australia? Iya. Kenapa harus dengan Australia? Kenapa harus dengan Australia? Kenapa gitu? Nah itu yang kita mesti pertanyakan. Iya. Oh pengalaman sudah terjadi. Iya. Terus kemudian pandemik sudah memberikan pelajaran yang banyak pada kita. Iya. Bagaimana laboratorium asing di dalam RRC yang di Wuhan itu kan laboratorium dan kepunyakan Cina. Iya. Tapi kepunyakan Amerika. Itu dari situ virus itu berkembang. Nah, kemudian di Ukraina juga sudah ada. Iya. Malah ada H5N1 saya ada di sana di Ukraina. Di Ukraina. Nah itu, waduh saya bilang, saya kaget dibilang oleh Rusia begitu. Nah, itu suatu pelajaran yang mestinya membuat bangsa ini menjadi dewasa untuk berpikir. Tolong, please, para elit, jangan dianggap ini suatu yang sepele. Iya. Rakyat kita terancam loh. Iya. Dan ini kalau kita melihat walaupun ada beberapa indikasi ini, kalau dianalisa intelijen kan bilang nggak ada yang namanya kebetulan gitu. Jadi beberapa arah yang akhirnya menjadi kerjasama ini terkait ADF MIDI maupun multi country hub tadi itu didahului dengan akhir Desember 2021 ketika Wakil Sekretaris Jenderal NATO Ibu Bettina Kordenbach, dan ini anehnya juga dikawal oleh staf-staf senior Kedutaan Besar Jerman ya, dalam konteks waktu ketemu di Universitas Pertahanan ya. Ini walaupun masih jauh-jauh hari tapi kan masa apa ya kebetulan aja gitu. Karena kalau di dalam konteks ini nggak ada yang kebetulan gitu. Saya itu ngeri. Banyak ini tidak menyadari bahwa negara kita itu kaya raya. Ada kekayaan yang kita tidak bisa membayangkan. Nah itu hal yang paling gampang untuk menundukkan suatu negara atau suatu bangsa itu dengan penyakit. Tidak perlu dengan nuklir. Kalau nuklir nanti merusak nikel yang ada di tanah. Kalau dengan nuklir nanti merusak emas-emas yang ada di bawah. Maka jalan dengan virus itu sangat efektif dan efisien. Karena manusianya yang hati-hati. Seharusnya kekayaan genom kita itu sebenarnya rahasia kita. Sebetulnya jangan sampai bangsa lain tahu, bisa mengeksplor, bisa mengetahui kelemahan DNA kita, kekuatan DNA kita. Nah, dengan cara seperti itu sangat berbahaya. Kesan saya berarti antara kesehatan dan pertahanan yang seharusnya harus lihat sebagai satu yang terkait sebagai ancaman nasional, kelihatannya belum banyak jadi kesadaran bahkan di elit DPR maupun eksekutif. Saya dulu approach Menteri Pertahanan. Dan mereka tahu persis. Dan saya bilang, virus-virus flu burung ini adalah rahasia negara. Ini adalah kekayaan negara. Bahwa Menhan yang harus jaga. Jadi, tapi kemudian sekarang biar sekali. Sama sekali saya tidak bisa menjangkau lagi. Tapi kita bisa ngomongin. Dan mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, nanti biasanya saya kirimkan ke bapak-bapak yang harus berpikir dan
mudah-mudahan kerjasama itu dibaca betul, poin per poin. Menurut pengalaman saya, MOU yang dulu dibuat di dalam Namru itu ada suatu klausul-klausul yang sangat berbahaya. Misalkan, kalau sampai laboratorium itu bocor, maka tentara mereka boleh masuk ke Indonesia dalam radius 500 kilometer. Klausul ditandatangani berdua, Amerika sama Indonesia. Kan gila. Semua marinir yang masuk sebagai peneliti dianggap sebagai diplomat. Jadi tidak boleh diperiksa dia bawa apa, bawa apa yang dimasukkan ke Indonesia, bawa apa keluar dari Indonesia, nggak bisa diperiksa. Kayak kekebalan diplomatik gitu ya, jadi lolos. Kekebalan diplomatik. Nah kalau bawa virus gimana? Kan itu sangat rawan. Nah sekarang kok masih pulang lagi? Ini memang. Nanti kepada siapa mengadu ya? Ini memang banyak beberapa klausul ya, termasuk tadi kekebalan diplomatik. Nah, yang menarik. Coba klausulnya diperiksa satu persatu. Ini kok klausul kayak gitu kok bisa lolos? Ini memang penting karena dulu menurut keterangan Pak Makarim Bibisono yang kebetulan partner Ibu dalam berjuang di WHO dulu itu mengatakan ya inilah problem juga karena di Amerika itu begitu masalah kesehatan keluar ke wilayah Amerika itu menjadi ranah Pentagon, sementara kalau di dalam memang kesehatan. Nah ini juga berarti memang rawan ini. Padahal Bill Gates sudah bilang bahwa mulai saat ini dunia harus bersiap bahwa akan terjadi pandemi dan pandemi kemudian yang tentu saja virusnya berganti-ganti. Nah kalau kita tidak siap begitu bagaimana? Menurut saya tidak siap. Masih tergantung dan masih butuh pertolongan. Kita sudah cukup banyak orang yang pintar. Kita sudah bisa beli alat-alat yang perlu kita beli. Dan kita itu paling kaya dengan virus. Maka mereka ngiler kalau lihat Indonesia. Indonesia itu paling kaya virus, lebih kaya daripada Afrika. Nah, sehingga mereka tuh virus itu kan suatu komoditas yang sangat mahal, yang bisa mereka kembangkan menjadi senjata biologi, bisa mereka kembangkan sebagai vaksin untuk keuntungan dan sebagainya, untuk keuntungan politik, untuk keuntungan ekonomi dan sebagainya. Dan itu mesti harus disadari oleh para elit yang sedang berkuasa saat ini. Ini kembali ke soal skema kerjasama Indonesia, Australia maupun dengan WHO terkait kesehatan ini. Kalau mengikuti pandangan Ibu dulu yang ketika menutup Namru sebaiknya WHO jangan dilibatkan lagi dalam konteks ini, berarti dengan seperti ini sebetulnya satu hal yang di luar. Kita itu dengan WHO sudah kerjasama, WHO sebagai koordinator dari urusan kesehatan di seluruh dunia, dan kita bayar setiap tahun dengan WHO. Ngapain ada kerjasama khusus lagi? Yang ini yang justru Ibu tentang dulu waktu dalam konteks Ibu sebagai Menteri Kesehatan itu. Saya hanya bisa bersuara, saya hanya bisa mengingatkan. Mudah-mudahan ada elit yang mendengarkan. Tolong dibaca lagi, diulang lagi. Klausul-klausul transparansikan kepada masyarakat. Ini loh klausulnya. Karena yang menanggung bencana kan masyarakat. Dulu Namru nggak ada yang tahu klausulnya seperti itu. Saya baru tahu setelah saya jadi Menteri Kesehatan. Menurut Bapak gimana? Ini Pak Prabowo ini mestinya harus Jadi memang intinya berarti kesehatan dan pertahanan ini nggak boleh dilihat sebagai hal yang terpisah kalau terkait ancaman-ancaman nir militer ini bisa justru mengkaitkan dua ini kan. Ya kalau saya dulu jadi Menteri Kesehatan, saya kerjasama dekat dengan BIN dan Kemenhan. Dan TNI. Panglima. Jadi itu memang langkah yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan ini ya. Karena perang memang perang. Kesehatan itu perang. Perang nir militer gitu. Saya melihat sekarang ini politik luar negeri kita sangat
lama. Beberapa hal cuma ngikut arus aja, ngikut arus. Tidak eksis sebagai negara yang berdaulat, bebas dan aktif. Ya, tidak terlihat. Ya, emang ini soal penyikapan sih. Dari beberapa ini kan juga tulisannya saya share ke beberapa pihak-pihak yang saya pandang otoritatif pada bidang masing-masing juga terkait ini. Dan mereka ini tidak membantah atau apa, dan bahkan ada kecenderungan karena ini make sense, wah ini perlu cermati memang. Kemungkinan apalagi memang ada model-model yang serupa, baik dalam mekanisme kelembagaannya maupun sosok yang saya sebut tadi. Ya, notabene dulu akrib di Namru, bahkan di Afrims yang belakangan juga dianggap sebagai Namru style lab. Ya, kalau itu ada ya kita wajib waspada begitu saja. Waspada, ya. Ya itu memang kalau saya lihat kembangan lebih jauh di luar sekedar masalah ini, memang perang militer ini tidak terlalu punya gambaran di para elit ini. Sampai kayak pandemi, percaya banget pandemi. Iya. Ini bukan pandemi, ini bioterorisme yang terselubung. Bioterorisme. Banyak bukti-buktinya. Sampai detik ini tidak ditemukan virus yang berasal dari hewan ke manusia. Padahal syarat untuk menjadi pandemik adalah nomor 1, ditemukannya reseptor dari virus hewan ke manusia. Itu tidak ada. Maka Wuhan dan Pentagon berantem. Wuhan dan CDC berantem. Lo yang bikin, bukan lo yang bikin. Cina sama Amerika berantem. Itu sampai sekarang tidak ditemukan. Nah kalau tidak ditemukan, artinya dibuat di laboratorium. Kalau dibuat di laboratorium, artinya bukan pandemi biasa. Jadi-jadian. Tapi bioterorisme. Sampai saya ke Panglima dan usulan saya untuk bikin medical intelligence. Tapi itu pun di dalam. Ada ya gagasan seperti itu. Medical intelligence. Itu dan sekarang sudah ada. Bais punya dan BIN juga punya. Tapi Bais belum di gagasan dasarnya gimana Bu dengan medical intelligence? Bayangan saya, menurut saya bahwa medical intelligence itu ada laboratorium kita intelijen yang khusus meneliti tentang kalau ada pandemik. Ini pandemik atau bioterorisme. Karena memang berbeda menangani pandemik yang natural dan pandemik yang tidak natural. Seharusnya beda. Kalau memang itu bioterorisme, tentara harus maju serentak. Dan maksudnya bukan tentara jadi tukang nyuntik. Nah ini malah tentara jadi tukang nyuntik, malah bukan dokternya jadi tentara gitu loh, malah kebalik loh. Kalau boleh flashback sedikit karena walaupun beberapa kesempatan sudah sempat Ibu cerita juga. Jadi yang awal-awal menangkap keanehan itu kalau nggak salah soal Namru nih waktu dulu itu karena waktu soal flu burung ya. Nah, itu percisnya pemantik kecurigaan atau keanehan yang ditangkap waktu flu burung sehingga akhirnya membawa Ibu ke menyorot Namru 2 itu apa tuh Bu dulu? Indonesia belum pernah terjangkit H5N1. Tiba-tiba saya dilaporin, Bu, ada Pak Iwan namanya. Pak Iwan kena H5N1 mati. Pak Iwan dan 2 anaknya mati dalam 1 hari, 2 hari. Hari kedua meninggal. Wah, kok tahu kalau flu burung? Saya kumpulin ahli-ahli medis, profesor-profesor. Saya pimpin sendiri. Siapa yang mendiagnosis flu? Oh, ternyata dari hasil lab. Hasil labnya siapa? Namru. Loh kok Namru kok bisa mendiagnosis? Untuk mendiagnosis virus baru itu tidak gampang. Karena mendiagnosisnya pakai PCR. PCR itu mempunyai primer. Dan primer ini adalah untuk mendiagnosis. Kalau cocok dengan primer ini, maka itu berarti virus itu. Artinya Namru
sudah punya primer H5N1 sebelum ada H5N1. Jadi dia udah membingkai ya, memframe. Otak saya jalan. Nah ini nggak benar. Tapi anak buah saya belajar ke Namru. Semua harus belajar ke Namru. Belajar sampai anak buah saya pinter banget. Setelah pinter banget, oke 100% bener, saya putus. Namun nggak tak kasih lagi virus. Dan kemudian saya keep virus itu karena saya tahu virus Indonesia sangat ganas. Oh, berarti yang mendiagnosis yang kemudian bilang kalau kasus Pak Iwan itu flu burung itu dari Namru sumbernya. Kita belum bisa waktu itu. Belum kebayang. Tapi begitu Namru, oke Namru sini, ajarin anak buah saya. Siap Bu, sedang jadi belajar. Kalian harus bisa, harus pinter, tidak tergantung sama Namru. Nanti kalau kalian udah pinter, Namru, jadi biasanya kalau ada virus, ada orang mati, maka spesimennya saya kirim ke Namru, saya kirim ke Hong Kong, saya kirim ke CDC Atlanta. Itu yang melalui jalur itu ya? Ya. Setelah anak-anakku semua bisa, saya nggak kirim, saya nggak mau kirim kemana-mana. Yeah. Karena saya tahu bahwa virus itu diperganas. Karena mereka itu selalu tanyanya tuh detail. Virus ini punya siapa gitu? Punya si Polan, rumahnya di mana? Kemudian anaknya siapa, rumahnya di mana? Saya akan periset. Yeah. Jadi saya apa ini? Yeah. Kenapa dia butuh? Data itu penting sekali. Yeah. Akhirnya kalau mereka itu bikin senjata biologi, coba ya tak stop ya. Yeah. Begitu saya stop geger, dunia geger. Saya dianggap membahayakan dunia, saya dianggap ini, dan di dalam negeri saya juga dibilang menteri goblok, orang-orang yang kacungnya mereka banyak menteri goblok, orang itu apa namanya, untuk penelitian kok malah nggak boleh katanya gitu, dibohongin mau. Itu memang menarik karena kalau setahu saya menteri-menteri kesehatan sebelumnya memang selalu dokter ya, tapi kebanyakan kan dokter umum praktek. Mungkin baru Bu Supari yang biasa di lab ya, peneliti ya. Naluri peneliti itu yang nggak dihitung. Itu yang mereka, makanya kalau sekarang kalau menteri ya ambillah yang mempunyai naluri research. Jadi apa namanya, scientific thinking-nya itu harus tajam. Harus negarawan, scientific thinking-nya jalan, berani berpendapat. Iya, jadi kalau kita lihat ini ini blessing in disguise, jadi hikmah buat bangsa kita. Bu Supari ini kan peneliti. Beda dengan dokter-dokter umum atau praktek yang memang kebetulan banyak yang jadi menteri kesehatan dari background itu. Yang saya tangkap, kalau setahu saya karena saya juga bergerak di situ ya, peneliti itu biasanya peka dengan anomali. Jadi yang namanya anomali itu kan menyimpang, pengecualian, penyimpangan. Tapi kalau dipikir-pikir anomali itu bisa jadi pola gitu. Pada dasarnya ada sebuah pola. Nah itu yang diselidiki dan biasanya lahir temuan baru, teori baru justru dari anomali. Nah ini yang mungkin tidak dihitung. Nah, apa Ibu juga rasakan itu waktu itu di flu burung ini kok ada kayak anomali ini? Pada waktu aneh-aneh, eselon 1 saya nggak tahu. Iya. Saya punya tim sendiri, tim yang saya bentuk seperti intelijen. Iya. Eselon 1 saya nggak terlalu tahu apa yang dikerjakan sama ibunya. Iya. Ya, nurut pokoknya, nanti saya terangkan. Kalau sekarang kita kerja, nanti kalau kapan-kapan saya ceritakan aja. Iya. Jadi saya tidak perlu memberitahu. Kalau memberitahu susah sekali. Iya. Nah itu yang akhirnya anomali itu mengarah ke sebuah penyingkapan kan jadinya ya dari satu. Apalagi ketika H1N1. Iya. H1N1 meledak di New Mexico tahun 2009. Padahal pada tahun 2007
ketika Indonesia menang di dalam diplomasi di WHO, iya. maka saya minta virus-virus yang saya kirimkan ke CDC Atlanta kembalikan ke saya. Iya. Saya tidak mengirim ke Anda, saya cuma ke WHO, tapi WHO ngirim ke CDC Atlanta. Nah, saya nggak mau kembalikan. Iya. Nah, ketika kembali itu ada 52 virus yang kemudian begitu datang di Indonesia, saya suruh semua diperiksa. Benar nggak itu virus kita? Kalau benar, sudah diapakan. Nah, yang 2 itu sudah direkayasa genetika. Di mana dihibridisasi antara H5N1 yang sangat ganas, yang ganasnya itu ratusan kali dari COVID. Kalau COVID 2 minggu baru meninggal, kalau flu sehari meninggal, 2 hari meninggal. Tapi tidak begitu nular. Dikawinkan dengan H1N1 yang sangat menular. Nah, ini kalau dikawinkan akan membunuh manusia ratusan juta di dunia. Ini belum keluar sampai sekarang. Jadi apa yang Ibu tangkap dengan virus yang kembali tadi? Jadi saya tahu bahwa virus saya dikawinkan dengan H1N1 Puerto Rico pada tahun 2007. 2009 di dunia baru diumumkan ada pandemik H1N1 di New Mexico berasal dari virus H1N1 Puerto Rico. Katanya virus baru. Bohong toh, aku sudah kenal di tahun 2007. Iya. Nah itu. Maka saya berpikiran kalau sampai ada kasus H1N1 itu masuk di Indonesia, maka mereka mempunyai legitimasi untuk mengeluarkan hibrid tadi, hibrid. Padahal itu berbahaya sekali untuk kemanusiaan. Maka saya harus menjaga bahwa Indonesia tidak ada H1N1. Saya berbohong demi keselamatan bangsa saya. Jadi saya bikin tim yang sangat kuat, yang hanya tahu yang boleh ngomong positif atau negatif hanya saya. Kenapa Bu? Diam, nanti saya terangkan. Nah, begitu ada pasien positif, saya umumkan negatif. Ada pasien positif, negatif. Sampai 12 orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau saya ngomong positif satu saja, mereka mempunyai legitimasi mengeluarkan perkawinan itu. Yang dikawinkan pada tahun 2007. Dan itu terungkap waktu Ibu minta virus itu dikembalikan itu. Iya. Itu memang saya lebih seperti intelijen daripada seperti menteri kesehatan. Nah, berarti kan dengan pengalaman seperti itu yang boleh dibilang traumatik lah buat kita itu. Harusnya para stakeholder kesehatan dan pertahanan termasuk yang menangani. Cerita ini kan nggak pernah tahu. Karena dibungkam. Cerita tentang seperti ini tidak boleh ada yang tahu. Buku saya dibungkam, kabar tentang saya dibungkam. Saya berkali-kali konferensi pers tidak keluar berita. Berarti Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan kita ini tidak boleh menganggap business as usual dalam konteks kerjasama dengan Australia ini. Betul. Itu caranya bagaimana ya Pak ya? Apakah kita menghadap sama Menhan? Salah satunya termasuk Komisi 1 atau ke Komisi 1 DPR dan elemen masyarakat juga nggak kalah penting ya, terutama dari yang concern. Masyarakat itu kan nggak tahu apa-apa. Artinya dalam hal ini perguruan tinggi yang dari perguruan tinggi juga tidak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya ya. Perguruan tinggi sudah semuanya menurut saya tercemar. Mereka menganggap dewanya ada di sana. Oh gitu ya. Sampai untuk menjadi profesor itu harus ada lucu. Itu sebenarnya kalau dipikir, kalau diomongin itu lucu. Harus ada paper
yang diterima di majalahnya mereka. Betul. Itu minimal sekian gitu. Iya. Sekarang setiap staf pengajar harus begitu. Iya. Kalau dulu saya begitu karena memang kepengen saja, bukan karena dipaksa atau ketentuan. Sekarang kenaikan pangkat kayak apa harus di jurnal diterima di majalah asing. Kalau belum diterima di majalah asing tidak diakui. Dan kemudian untuk diterima di majalah asing itu bayarnya 15 juta. Iya. Dan pikirannya harus cocok ya dengan pihak asing. Nah itu mindsetnya secara sistematis, mindset orang-orang pinter itu diputar sedemikian rupa sehingga selalu bisa menerima konsep-konsep mereka dengan setulus-tulusnya. Ya berarti ada semacam penggiringan selain memang dia harus bayar ya, tapi juga harus sesuai dengan tesisnya. Ini, sudah kau mau disuruh jadi, ini mau bayar gitu. Iya. Sudah bayar, pikirannya pun di. Ya itu, tapi logis gitu. Logis apa logis. Jadi dan orang yang tidak bisa mengikuti itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Iya. Nah. Ya ini kan penggiringan ke satu aliran pikiran tertentu yang membenarkan seperti yang terjadi sekarang ya. Ya kalau begitu jadi logis kalau mereka justru yang akan mencegah dong berarti. Mereka yang akan membela mereka. Membela ya. Justru perguruan tinggi itu adalah tempat pintu emas. Golden gate untuk masuknya mindset. Ya kalau itu saya teringat saya tahun 2017-2018 saya juga nulis itu pasca Namru udah ditutup ini. Wanti-wanti kelihatannya kok karena ada indikasi juga masuk ke lembaga-lembaga riset atau perguruan tinggi untuk bikin Namru gaya baru yang pengganti Namru ini kan. Ya itu dia. Sebetulnya sih kerjasama oke, tapi yang transparan dong. Transparan, iya. Jangan tidak usah pakai imunitas dong. Iya. Jangan pakai diplomat dong. Iya. Ayo, mana MOU-nya? Semua orang tahu. Nah gitu. Iya. Jangan rahasia begitu. Iya. Nah, menurut Ibu kalau ini ya jelas saya sepakat memang ini harus ditransparankan sesungguhnya apa sih skema ini kerjasama Indonesia Australia dan sebagainya. Menurut Ibu seperti apa usulan atau solusinya Bu? Menurut saya harus ada usulan ke Menhan. Hati-hati tentang MOU ini dengan ini. Saya mau jadi sukarelawan untuk meneliti poin by poin karena saya mempunyai pengalaman internasional. Komisi 1 juga harus peduli ini. Kelihatannya juga tidak responsif sejauh ini ya yang saya. Ya coba nanti. Kita upayakan nanti. Mudah-mudahan ya, saya kira cukup ya. Terima kasih banyak Bu untuk ini. Demikianlah para sahabat Siti Fadilah. Saya kira bincang-bincang kali ini agak berat ya, tapi sangat penting untuk kita ketahui bersama demi keselamatan bangsa kita ke depan. Kalau kita tidak waspada, kalau kita lengah dan kita tidak ngeh, semuanya dianggap fine saja, bisa-bisa kita akan celaka bersama-sama. Mudah-mudahan tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi bangsa dan negara ini. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.